Teman-teman rahimakumullah, video kali ini merupakan cuplikan dari kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas dengan aspek tarikh atau sejarah Islam di Indonesia yang secara spesifik mengambil tema yaitu organisasi Islam di Indonesia dengan metode jigsaw dan gabungan dengan marketplace agar anak senantiasa aktif dalam berliterasi maupun berdiskusi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bagaimana aktivitasnya, marilah kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang organisasi MUI, yaitu Majelis Ulama Indonesia. MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi seluruh muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tahun Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Mei 1975 di Jakarta, Indonesia. Tujuan umum adanya MUI yaitu memperketat agama dengan cara yang dijelaskan Pancasila untuk memastikan ketahanan nasional, partisipasi ulama dalam pembangunan nasional, dan mempertahankan keharmonisan antar umat beragama di Indonesia, khususnya di Nusa Sukadana. Tugas MUI yaitu sebagai pengawal bagi penganut agama Islam, sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam, sebagai pencari kader-kader yang lebih baik, sebagai pemberi solusi dan masalah keagamaan di dunia internasional, sebagai perumus konsep pendidikan Islam, sebagai pengawal konten dalam media massa, dan sebagai organisasi yang menjalankan kerjasama dengan organisasi keagamaan. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada bulan Zulhijjah atau November atau lebih tepatnya 18 November 1912 Masehi merupakan momentum penting lahirnya sebuah gerakan Islam modernis di Indonesia, yaitu Muhammadiyah, yang melakukan perintisan atau pelopor pemurnian sekaligus pembangunan Islam di negeri berpenduduk terbesar di dunia. Sebuah gerakan yang didirikan oleh seorang kiai alim, cerdas, dan berjiwa pembangunan, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis dari Kota Santri Kauman Yogyakarta. Kata Muhammadiyah secara bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad. Penggunaan kata Muhammadiyah dimaksudkan untuk menisbahkan atau menghubungkan dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad. Di sini ada daftar nama tokoh Muhammadiyah yang bergelar pahlawan nasional. Di antaranya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, lalu ada Hajah Siti Walidah, lalu ada Fatmawati Soekarno, lalu Insinyur Soekarno, Jenderal Sudirman, Insinyur Juanda, Kiai Haji Fakhrudin, Buya Hamka, dan terakhir ada Kiai Haji Mas Mansur. Ya, segitu saja materi tentang Muhammadiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mau menjelaskan beberapa materi tentang sejarah LDII. LDII didirikan oleh Nur Hasan Ubaidah di sekitar tahun 1951 di Desa Burengan, Banjaran, Kediri, Jawa Timur. Pertama berdiri kelompok ini bernama Darul Hadis. LDII mengalami beberapa kali perubahan nama karena dianggap menyesatkan. Pertama dibubarkan oleh Kem dan diganti menjadi Islam Jamaah. Darul Hadis lalu tanggal Januari 1972 diganti lagi menjadi LKI, Lembaga Karyawan Islam atau Lembaga Karyawan Dakwah Islam. Terakhir pada November 1990 LKI berganti nama menjadi LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Di sini ada jasa-jasanya. Yang pertama, menyelenggarakan kursus keorganisasian, keterampilan, perkemahan pemuda, dan kegiatan pramuka. Yang kedua, turut memberdayakan ekonomi rakyat. Yang ketiga, mendirikan pondok-pondok atau membangun masjid. Di sini ada tokoh penting. Yang pertama, Nur Hasan Ubaidah Lubis dan DRS Hashim adalah pendiri tokoh-tokoh LDII. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai organisasi PUI atau Persatuan Umat Islam Indonesia. Nah, Persatuan Umat Islam ini pertama kali didirikan itu di Jawa Barat. Organisasi ini itu didirikan oleh KH Abdul Halim yang awalnya itu bernama Jamiah Hayatul Qulub di Majalengka. Nah, organisasi ini tuh semakin berkembangnya zaman dia berubah-ubah nama terus dari yang awalnya yang tadi yang pertama terus menjadi Persatuan Islam, terus baru jadi PUI atau Persatuan Umat Islam. Nah, PUI ini mempunyai istilahnya hari yang diperingati yaitu pada tanggal 21 Desember 1917 itu sebagai hari lahirnya dan 5 April 1952 itu sebagai hari fusinya. Nah, organisasi ini itu bertujuan untuk menggalang persatuan atau kesatuan bangsa di Indonesia dan mengurangi pertentangan dan perpecahan di antara umat Islam di seluruh Indonesia. Nah, mungkin kalau yang kalian tahu ini tuh lebih kayak organisasi bergerak di bidang dakwah dan juga dia memberikan pendidikan-pendidikan atau pendirian pada zaman itu mengenai umat Islam tersendiri dan menambah wawasan para umat Muslim di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di kelompok 5 ingin membahas materi tentang Nahdlatul Ulama atau yang disingkat sejarah singkat dari Nahdlatul Ulama yaitu Nahdlatul Ulama atau yang disingkat dengan NU menurut penanggalan Hijriah pada tahun 2023 berusia 100 tahun atau 1 abad. Organisasi ini berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Januari 1926 Masehi. NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Sejak awal pendiriannya, NU dari waktu ke waktu berkontribusi sebesar dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Dan para anggota terlibat aktif dalam pembangunan di berbagai bidang. Pendirian NU dibentuk oleh para kiai ternama asal Jawa Timur yang digawangi oleh Kiai Haji Wahab Kasabullah. Sebelumnya para kiai pesantren telah mendirikan organisasi pergerakan Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air pada 1916 Masehi. Hingga saat ini yang biasa disebut sebagai pendiri NU adalah 3 kiai besar asal Jawa Timur. Meski di luar mereka ada sederet nama lainnya yang turut berperan dari awal-awal terbentuknya NU. Berikut ada 3 kiai asal Jombang, yaitu Kiai Haji Hashim, Kiai Haji Abdul, Kiai Haji Basri. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Jadi saya akan menyampaikan kesimpulannya. Dewan Dakwah Ilmiah Indonesia DII bertujuan memberikan perubahan dan membina masyarakat untuk mengenal ajaran Islam lebih dalam lagi, dengan memberikan pemahaman keagamaan, edukasi pendidikan dan bantuan sosial kepada masyarakat suku tulang mama, yaitu pemahaman masyarakat suku tulang mama masih minim. DII mengambil peran untuk menyelamatkan akidah mereka dengan membina masyarakat suku tulang mama untuk mengenal ajaran Islam lebih dalam lagi. Tujuan dakwah ialah untuk mempengaruhi cara berpikir bertindak ke arah yang baik dalam rangka terwujudnya ajaran Islam dan tertanamnya iman yang kuat pada diri muslim. Karena dakwah lebih menekan pada perubahan sikap mental di kalangan manusia yang kurang baik menjadi baik atau meningkatkan kualitas iman seseorang secara sadar dan timbul dari kemauannya sendiri tanpa paksaan oleh apapun dan siapapun. Pelaksanaan dakwah yang dilakukan oleh Dewan Dakwah Ilmiah Indonesia DII adalah sebagai berikut: 1. Mengirimkan dai-dai. 2. Melakukan pembinaan keagamaan. 3. Membangun masjid. 4. Pendidikan. 5. Memberikan bantuan sosial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Pertanyaannya yaitu jelaskan faktor-faktor yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah. Untuk kelompok 1, faktor pendorong
contohnya itu di antara lain adalah pertama, umat Islam tidak memegang teguh tuntutan Al-Quran dan Sunnah Nabi, sehingga menyebabkan merajalelanya syirik, bidah, dan khurafat yang mengakibatkan umat Islam tidak merupakan golongan yang terhormat dalam masyarakat. Demikian pula agama Islam tidak memancarkan sinar kemurniannya lagi. Yang kedua, ketiadaannya persatuan dan kesatuan di antara umat Islam. Yang tiga, kegagalan dari sebagian lembaga-lembaga pendiri Islam dalam memproduksi kader-kader Islam. Keempat, umat Islam kebanyakan hidup dalam alam fanatisme yang sempit, secara dogmatis berada dalam konservatisme, formalisme dan tradisionalisme. Yang kelima, dan karena keinsyafan akan bahaya yang mengancam kehidupan dan pengaruh agama Islam, serta berhubung dengan kegiatan misi dan sending Kristen di Indonesia yang semakin menanamkan pengaruh di kalangan rakyat. Pertanyaan buat kelompok 3. Menurut sumber yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa ternyata LDII adalah produk Orde Baru zaman pemerintahan Soeharto yang dilakukan melalui Ali Mustopo dan Budini yang semata-mata hanya meminta dukungan untuk pemilu tahun 70-an. Apakah pernyataan itu benar? Kalau LDII ini memang merupakan organisasi yang dibentuk pada masa Orde Baru. Namun sebelum itu LDII sudah ada sejak tahun 1951 yang didirikannya di Kediri, Jawa Timur, yang pada saat itu awalnya bernama Darul Hadis. Dan alasan dari didirikannya LDII ini adalah untuk menggapai cita-cita dari ulama perintisnya, yaitu sebagai wadah umat Islam untuk mempelajari, mengamalkan dan menyebarkan ajaran Islam secara murni berdasarkan Al-Quran dan Hadis dengan latar belakang budaya masyarakat Indonesia. Pertanyaan untuk kelompok 4 adalah apa alasan dari didirikannya PMI? Itu awalnya terlahir karena kepedulian terhadap nasib bangsa oleh 3 tokohnya, yaitu Kiai Haji Abdul Halim, Kiai Haji Ahmad Sanusi, dan R. Syamsuddin, untuk berjuang melepaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan, ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, dan politik perpecahan. Nah, selain itu, PUI itu didirikan juga ingin memajukan penghidupan yang didasarkan atas hukum Islam. Hal itu dapat dibuktikan karena PUI sangat memajukan kehidupan di Indonesia. Salah satunya dengan menerbitkan, menyiarkan, dan menjual buku-buku atau kitab-kitab, brosur, majalah, dan surat kabar yang berisi tentang keislaman. Pertanyaan kelompok 5, apa tujuan didirikannya organisasi NU dan siapa jawabannya, jadi yang pertama, tujuan didirikannya NU adalah mengembangkan ajaran-ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan melindunginya dari penyimpangan kaum pembaru dan modernisasi. Tujuan dari NU lainnya adalah juga memperbaiki kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan. Sekian dari kelompok 5. Pertanyaan untuk kelompok 6, kenapa DDI itu menganggap ajaran Syiah itu sesat? Oh iya, jadi kenapa DDI menganggap Syiah sesat? Itu karena itu sering didiknya Al-Quran beda. Juga tujuan ini sebetulnya berlawanan dengan keyakinan umat Islam bahwa Al-Quran, bahwa dalam Al-Quran Allah telah berjanji menjaga kemuliaan Al-Quran, dan juga Syiah mempercayai Ali bin Abi Thalib serta anak cucunya ialah orang yang berhak atas kepemimpinan yang paling utama kaum muslimin. Jadi gitu ya. Ya. Pertanyaan untuk kelompok 1. Jadi pertanyaannya itu salah satu komisi dalam Majelis Ulama Indonesia yang menghasilkan ketetapan hukum Islam tentang status hukum suatu kasus tertentu tersebut disebut. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Jawabannya itu adalah Komisi Fatwa